warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri beserta tim yang saya hormati. Saya selaku tim pemerintah dengan ini mendukung mosi yang diberikan, yakni Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar pekerjanya. Dewan Juri yang terhormat, otomatisasi adalah penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan meminimalisir campur tangan manusia. Saya setuju apabila kenaikan pajak dikenakan kepada perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi pekerja. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membuat pekerja sangat mudah, efisien, dan murah. Kemudian dari situ, banyak perusahaan mulai menerapkan otomatisasi untuk menekan pengeluaran biaya produksi, serta menghasilkan produk dengan waktu yang singkat dan jumlah yang banyak. Akan tetapi dari situ, kita dapat melihat banyak dampak buruk yang ditimbulkan seperti PHK massal yang akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran. Hal tersebut dapat berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasanya otomatisasi pada era sekarang membuat banyak kekacauan, seperti halnya akan banyak bidang pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Hal tersebut akan banyak menimbulkan konflik. Di sini, saya akan menjelaskan dua manfaat yang akan terjadi apabila pajak tinggi dikenakan pada perusahaan yang melakukan otomatisasi pekerja. Yang pertama adalah menuntut perusahaan untuk tetap menggunakan campur tangan manusia dalam skala yang lebih besar. Tindakan ini dapat membuat suatu perusahaan mengambil tindakan dengan penambahan tenaga kerja manusia di dalamnya. Dari hal tersebut, angka pengangguran akan berkurang dan dapat meminimalisir PHK massal. Seperti contoh, pemerintah mengenakan pajak tinggi pada perusahaan manufaktur A yang melakukan otomatisasi pegawai. Kemudian, perusahaan manufaktur A demi menurunkan taraf pajaknya menyerap tenaga kerja manusia. Dari hal inilah, angka pengangguran akan semakin turun dan berkurangnya seiring berjalannya waktu. 2. Meminimalisir pengambilan alih pekerjaan dari manusia ke teknologi. Pengenaan pajak tersebut akan membuat pekerjaan-pekerjaan yang sudah didominasi oleh robot atau teknologi dapat diambil alih oleh manusia kembali. Dewan Juri yang terhormat, teknologi memang memudahkan kita, akan tetapi perkembangan teknologi juga masih harus dalam pengawasan manusia. Agar keseimbangan antara tenaga kerja manusia dan teknologi dapat terjalin, dengan baik, di sini teknologi digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, bukan mengambil alih pekerjaannya. Dewan Juri yang terhormat, otomatisasi pekerja memang memudahkan manusia, akan tetapi juga menimbulkan dampak-dampak buruk seperti yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi akibat PHK massal di mana banyaknya keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka akibat mata pencarian mereka yang diambil alih oleh teknologi tersebut. Yang kedua adalah naiknya angka pengangguran. Kenaikan angka pengangguran akibat otomatisasi ini akan membuat lebih banyak ketimpangan sosial dan minimnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Otomatisasi yang diterapkan membuat lapangan pekerjaan banyak digantikan oleh teknologi. Seperti yang saya tegaskan di poin kedua, hal ini dapat menimbulkan banyak angka pengangguran yang ada. Mungkin kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada, akan tetapi tidak untuk menggantikan peran manusia. Seperti yang terlihat di Indonesia, bahwa belum semua daerah mendapat pelatihan teknologi yang memadai. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa terjadinya ketimpangan pemerataan teknologi juga menjadi dasar bahwasanya belum semua daerah dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Dengan hal ini, sangat tidak adil apabila mereka kehilangan pekerjaan atas minimnya pelatihan teknologi yang didapat. Dari hal tersebut, saya mendukung mosi yang diberikan, karena otomatisasi pekerja dapat menimbulkan banyak hal buruk. Otomatisasi pekerja memang memudahkan pekerjaan, namun dapat menimbulkan banyak ketimpangan. Pengusaha memang akan diuntungkan, akan tetapi pekerjalah yang akan dirugikan. Padahal, angka pekerja di Indonesia lebih banyak daripada pengusaha itu sendiri, di mana hal ini akan menimbulkan masalah ekonomi bagi suatu negara. Di mana semakin banyaknya pengangguran akan mengakibatkan kemiskinan. Hal ini mendorong warganya terpaksa tidak dapat membayar pajak yang dapat menimbulkan konflik dan krisis ekonomi dari negara tersebut. Dengan ini, saya mendukung mosi yang diberikan sebagai salah satu upaya pencegahan pengambilan alih mata pencarian manusia yang digantikan oleh teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.